Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua keluarga besar SMP Islam Kreatif? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selamat tidak berjumpa ya Ibu dan Bapak, anak-anakku sekalian. Hari ini saya akan membagi pengalaman ketika terpapar virus COVID-19. Dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan pada saya dan keluarga saya untuk sembuh kembali dari virus tersebut. Nah, kejadian ini berawal di bulan November. Jadi memang kami terkena virus COVID itu di bulan November dan baru selesai isolasi mandiri itu di bulan Desember. 30 Desember kami selesai isolasi mandiri. Jadi memang waktunya selama 1 bulan. Nah, kami terkena virus COVID itu di akhir November dengan gejala demam, kemudian pusing, sakit sendi pertulangan, kemudian seperti mau flu tapi tidak ada lendir yang keluar dari hidung, seperti mau batuk tapi tidak ada batuknya. Tenggorokan itu terasa seperti terbakar, dan yang paling terlihat gejalanya dan saya yakin bahwa itu COVID adalah hilangnya indera penciuman. Jadi saya keluarga tidak bisa mencium bau apapun, kayu putih pun tidak bisa kami cium, ya, bawang merah yang baunya menyengat pun tidak bisa saya cium, dan itu meyakinkan bahwa saya terkena COVID. Jadi berawal dari mamah saya di tanggal 18 November itu pergi ke pengajian di daerah Cilebar. Kemudian beliau pulang kembali ke rumah saya ke Cianjur dan beliau bilang badannya terasa sakit, demam, menggigil, kepalanya pusing. Beliau berpikir bahwa mau flu katanya. Akhirnya setelah 3 hari gejalanya tetap ada tapi kok tidak ada lendir yang keluar dari hidung. Kemudian tenggorokan juga terasa terbakar tapi kok tidak ada batuknya. Akhirnya kami bawa mama ke dokter penyakit dalam dan di sana dinyatakan bahwa mama saya suspek COVID dan langsung dirujuk ke ICU di RSUD. Akhirnya dibawa ke RSUD dan dimasukkan ke ICU selama 1 minggu dan menjalani isolasi di rumah sakit selama 3 minggu. Jadi totalnya mama saya berada di rumah sakit selama 1 bulan. Dari akhir November sampai dengan akhir Desember beliau diisolasi di rumah sakit. Nah, sementara saya dan keluarga saya, suami, anak, dan adik itu melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, bagaimana gejala yang kami alami? Yang kami rasakan gejalanya itu adalah sama dengan gejala yang mama saya rasakan. Sakit kepala seperti ini, di sini sakitnya seperti habis nangis berjam-jam. Kemudian tenggorokan juga sama terasa terbakar seperti mau flu tapi tidak ada lendir yang keluar. Dan satu itu adalah tidak bisa mencium bau apapun. Nah, indera pengeca pun hanya bisa merasakan asin, manis, dan pedas. Rasa gurih dan lain-lain tidak bisa kami rasakan. Akhirnya tanggal 2 Desember kami dipanggil oleh pihak puskesmas untuk melakukan swab karena sudah ada hasil bahwa mama saya positif COVID. Akhirnya kami di swab tanggal 2 Desember, hasilnya keluar tanggal 6 Desember dan kami dinyatakan positif COVID dengan gejala tambahan yaitu perut terasa kosong, jadi seperti tipes, perih rasanya meskipun baru selesai makan. Dan suami saya gejala tambahannya itu adalah ruam-ruam di seluruh tubuh. Jadi merah-merah di seluruh tubuhnya itu terjadi selama 1 minggu. Dan itu adalah gejala baru yang ditemukan di virus COVID. Jadi tidak semua orang mengalami gejala tersebut. Mungkin itu yang dinamakan mutasi dari virus COVID tersebut. Ya, saya, adik saya itu merasakan perih perut yang luar biasa meskipun baru selesai makan. Lalu apa obat-obatan yang kami konsumsi ketika terserang COVID? Kami hanya dikasih vitamin dan antibiotik karena memang belum ada obat untuk penanganan COVID ini. Dan antibiotik yang diberikan pun dalam dosis yang cukup tinggi. Kami mengkonsumsi antibiotik selama 5 hari berturut-turut. Dan vitamin kemudian harus berjemur. Dan salah satunya itu adalah vitamin imun, itu yang harus kami konsumsi. Kemudian sayur-sayuran dan buah-buahan adalah makanan wajib yang harus kami konsumsi setiap hari. Ya, kemudian untuk anak saya itu masih berusia 15 bulan ketika terserang COVID dan tidak ada obat untuk balita ketika terserang COVID. Maka anak saya tidak diberi obat apapun, hanya diberi vitamin dan itu pun
tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Maka anak saya hanya mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang disarankan oleh pihak puskesmas dan dokter. Ya, jadi untuk semuanya, dimanapun kalian berada, meskipun tubuh kalian sehat, tapi kita harus berpikir bahwa orang di rumah itu belum tentu memiliki imun yang kuat seperti kita. Ya, jadi tidak boleh egois, tetap berdiam diri di rumah, karena virus ini ada, virus ini nyata, dan saya sendiri mengalaminya. Ya, kalaupun memang terpaksa harus keluar rumah, patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Karena kalau kalian yakin merasa imunnya kuat, tapi kan orang di rumah belum tentu memiliki imun sekuat kalian. Oke, itu mungkin cerita dari pengalaman saya ketika terkena virus. Kesehatan itu mahal harganya, apalagi ketika mama harus di ICU. Jadi pikiran itu sungguh bercabang ya, memikirkan mama, memikirkan diri sendiri, anak juga yang masih bayi tapi terkena COVID, kemudian suami dan adik saya sendiri yang ada penyakit bawaan, yaitu penyakit asma. Sungguh luar biasa perjuangan kami, dan saya berharap di keluarga besar SMP Islam Kreatif tidak ada lagi yang terkena COVID. Cukup saya dan keluarga saya yang mengalami ganasnya virus ini. Ya, memang kalau untuk orang-orang yang tidak ada penyakit bawaan, virus ini tidak ada apa-apanya, bahkan disamakan dengan flu. Tapi bagi orang yang memiliki penyakit bawaan, apalagi balita, bayi, dan orang tua, virus ini luar biasa sangat berbahaya. Ya, lindungi orang-orang di sekitar kita, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Tetap berikhtiar, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari virus ini dan diberi keselamatan dimanapun ketika kita berada. Ya, insya Allah semoga pengalaman yang saya bagikan ini, yang saya ceritakan, dapat bermanfaat bagi keluarga besar SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Semoga Allah meridhoi ikhtiar kita untuk menghindari dari virus COVID ini dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID ini. Ya, sehat selalu untuk semuanya keluarga besar SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Semoga pengalaman yang saya bagikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Semoga sehat selalu semuanya. Tetap berdiam diri di rumah ya. Kalaupun harus keluar, patuhi protokol kesehatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.